Mereka memanggilnya guru mabuk karena tidak ada yang normal pada Emmanuel Augustus. Tingkah lakunya yang aneh dan gaya tinju hipnotisnya menjadikannya salah satu sosok paling tak terlupakan yang pernah disaksikan dunia tinju. Hari ini kita melihat kembali kekacauan kungfu, gaya yang tak kenal takut dan karir luar biasa dari si maestro mabuk sejati dunia tinju, Emmanuel Augustus. Nama aslinya adalah Emmanuel Burton, atau Manny sebagai panggilan singkatnya. Ia lahir pada tahun 1975 di wilayah Midwest, Amerika Serikat. Daerah yang sama tempat lahirnya dinasti tinju terkenal, Mayweather. Namun, masa kecilnya sama sekali tidak seperti masa kecil mereka. Orang tuanya meninggalkannya saat ia masih kecil. Ia tumbuh besar berpindah-pindah dari satu rumah asuh ke rumah asuh lain. Dan saat remaja, ia sudah pernah merasakan berada di dalam sel penjara. Setelah dibebaskan pada usia 17 tahun, ia melihat Mike Tyson menghancurkan lawan-lawannya di televisi. Dan itu menyalakan semangat dalam dirinya. Ia masuk ke sebuah gym tanpa membawa apa-apa. Ia begitu miskin, sampai-sampai tidak mampu membayar seorang manajer. Tapi itu tidak menghentikannya. Pada tahun 1994, Emmanuel Burton yang berusia 19 tahun menjadi petinju profesional. Tanpa manajer, tanpa kontrak promosi, dan tanpa jaring pengaman. Manny menerima pertarungan dengan pemberitahuan singkat melawan siapa saja, di mana saja, untuk uang berapapun yang ditawarkan kepadanya. Dan orang-orang segera menyadari bahwa tak ada orang lain yang bertarung sepertinya. Gerakan kepala dan permainan kakinya yang terus-menerus tampak seperti seorang pria yang hampir tersandung di tepi trotoar. Dan kemudian, entah bagaimana, dia menghindari setiap pukulan yang diarahkan kepadanya dan membalas dari sudut-sudut yang sempit. Para penggemar membandingkannya dengan karakter Jackie Chan dalam film kungfu Sang Guru Mabuk. Sebuah gaya yang tampak kacau, namun ternyata sangat efektif. Kemudian datang tahun 1998 dan Augustus mencatat 10 kemenangan beruntun dengan 6 kemenangan KO. Dan ujian besar pertamanya di panggung dunia sudah di depan mata. Augustus menyeberangi Atlantik untuk menghadapi petinju kidal asal Inggris, John Texton, di kandangnya sendiri di Inggris Raya. Texton bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Dia adalah juara interkontinental kelas super ringan IBF dan WBO. Dan dia telah berhasil mempertahankan gelarnya selama 2 tahun. Penonton Inggris berharap melihat jagoan mereka segera mengalahkan petinju Amerika dengan gaya unik ini. Tapi yang mereka dapatkan justru sesuatu yang benar-benar berbeda. Texton tampil agresif di ronde pertama, dengan cepat menjatuhkan Augustus lewat sebuah dorongan. Texton mendominasi ronde-ronde awal dengan pukulan kanan yang lebar dan unggul nyaman di kartu penilaian juri. Setia pada gaya bertarungnya yang tidak konvensional, Augustus mulai pamer di ronde-ronde tengah, menahan pukulan bersih dari Texton sambil menggunakan gerakan kepala untuk tetap aman.
Tuxton terus mendaratkan pukulan, dan cedera pada tangan kanan Manny memaksanya bekerja hampir sepenuhnya dengan tangan kiri selama waktu yang lama. Tetapi Augustus terus maju tanpa henti. Pada ronde ketujuh, sang master mabuk sudah melihat cukup. Augustus meningkatkan tekanan, melukai Texton di pertengahan ronde, dan mulai mendaratkan pukulan-pukulan kuat yang tidak mendapat balasan. Dengan Texton terus dihajar habis-habisan sambil tetap berdiri, wasit Dave Paris turun tangan dan menghentikan pertarungan pada menit ke-14 detik di ronde ke-7. Manny baru saja memasuki wilayah musuh dan menjatuhkan KO juara Interkontinental pemegang 2 sabuk di kandangnya sendiri, dengan tangan kanan yang hancur. Kembali ke rumah, momentum terus berlanjut. Dan lawan berikutnya adalah Terrell Fingers yang tak terkalahkan dan tangguh, dengan 21 kemenangan dan 15 knockout. Rekor sempurna yang didasarkan pada kekuatan pukulan murni. Sejak awal, Finger langsung menyerang dengan jelas, mencoba membuktikan angka-angka itu sejak awal dan menyelesaikan pertarungan sebelum Augustus bisa mulai bertingkah aneh. Tapi Manny tidak gentar. Dia melewati ronde pertama dengan mempelajari lawannya, menyerap pukulan-pukulan keras itu dan membiarkan Finger percaya bahwa rencananya berjalan dengan baik.
Menjelang ronde-ronde tengah, kekuatan Finger yang telah mengalahkan 15 pria sebelum Manny mulai memudar. Dan Augustus mengambil alih kendali, menggunakan jumlah pukulannya, kelincahan, dan gerakan kepalanya untuk secara taktis mengungguli calon juara yang tak terkalahkan itu. Dia sudah mencoba segalanya. Dia menempel di tali ring, mengikat lawan, dan mundur. Dia butuh jawaban, tapi melawan sang master mabuk tidak ada jawaban. Energi. Ketika tersisa sekitar 1 menit di ronde ke-8 yang juga ronde terakhir, Augustus menemukan titik lemahnya dan melancarkan serangan tanpa henti ke Finger, sampai sebuah kombinasi pukulan dahsyat membuatnya terbaring telentang di atas kanvas. Wasit bahkan tidak menyelesaikan hitungan. Pertarungan sudah berakhir. Rekor tak terkalahkan telah berakhir, dan legenda si Maestro Mabuk semakin berkembang. Lawan berikutnya adalah Iris Mickey Ward, seorang petarung kelas pekerja yang kisahnya kemudian menginspirasi film pemenang Oscar The Fighter, yang meraih 2 penghargaan Oscar pada tahun 2011. Ward berusia 35 tahun dan memiliki rekor 36 kemenangan dan 10 kekalahan, dengan 27 kemenangan KO. Dan dia dihormati karena satu hal di atas segalanya. Pukulan ke tubuh. Augustus menerima panggilan itu 2 minggu sebelumnya. Tidak ada yang mengharapkan sebuah pertandingan klasik, tapi yang mereka dapatkan adalah perang yang akan dikenang dalam sejarah. Sejak ronde pertama, Ward mendorong Manny ke tali ring dan langsung menghujani dia dengan pukulan-pukulan. Ronde pertama penuh dengan tekanan tanpa henti dan tanpa ampun. Tapi Manny beradaptasi. Pada ronde ketiga, si Maestro Mabuk sudah benar-benar beraksi sepenuhnya.
Permainan kaki, gerakan kepala, ia menghindari pukulan dan melakukan serangan balik dari sudut-sudut sempit. Ward tidak berhasil mengenainya. Pada ronde ketujuh, Augustus berhasil mengenai Ward dengan pukulan dahsyat ke arah hati. Ward kemudian mengakui bahwa itu adalah pukulan ke tubuh terkeras yang pernah ia terima sepanjang karirnya. Manny unggul di awal ronde ke-9, tetapi Ward akhirnya berhasil menguasai, menjatuhkan Augustus berlutut dengan hook kiri yang dahsyat ke arah hati. Memasuki ronde terakhir, skor sangat ketat. Dan entah bagaimana, Augustus menemukan tenaga ekstra. Dia kembali menyerang. Dia terus menekan Ward sampai bel terakhir berbunyi. Pelatih dan komentator legendaris Teddy Atlas tidak bisa menahan diri di samping ring ketika dia berkata, kedua petinju menguras seluruh energi mereka dalam 10 detik terakhir yang diwarnai jual beli pukulan sengit. Ketika pertandingan usai, kedua pria itu telah melepaskan 2.000 pukulan di antara mereka. Pertarungan ini dianugerahi sebagai pertarungan tahun ini dan dinominasikan sebagai pertarungan dekade ini. Namun demikian, para juri memberikan kemenangan kepada Ward melalui keputusan mutlak dalam pertarungan melelahkan yang menguras tenaga. Namun dalam tinju, Emmanuel Augustus hampir tidak pernah mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan di kartu penilaian. Setelah pertarungan seru di tahun 2001, Augustus kembali di tahun 2002 dengan niat untuk mengingatkan orang-orang tentang apa yang bisa ia lakukan ketika semuanya berjalan sempurna baginya. Ia menghadapi Jesus Santiago, dan inilah pertarungan yang menunjukkan sang pendekar mabuk sejati beraksi. Augustus menggunakan kemampuan bertahan elitnya yang sulit disentuh dan gerakan bahu khasnya. Dengan gaya khasnya, Augustus beralih ke gaya showman uniknya dengan menurunkan tangan untuk memancing Santiago. Dengan gerakan kepala dan tubuh Manny yang terus-menerus, Santiago tidak bisa menemukan sasaran yang jelas. Sehingga Augustus selalu setengah langkah lebih cepat dari setiap pukulan.
Pada ronde ke-8, pukulan-pukulan telah menumpuk di wajah Santiago. Mata kanannya sudah bengkak dan tertutup selama beberapa ronde. Manny mulai menyerang sisi butanya, mendaratkan pukulan-pukulan keras dari sudut-sudut yang sama sekali tak terlihat oleh Santiago. Lalu datanglah hook kanan yang menentukan. Sebuah pukulan besar yang menjatuhkan Santiago ke kanvas. Malam lain, satu petinju hebat lagi dihancurkan. Tanpa manajer, Augustus selalu tersedia untuk pertarungan dengan pemberitahuan singkat. Kali ini, dia menerima pertarungan hanya dengan pemberitahuan 48 jam, menggantikan lawannya untuk menghadapi El Verdugo, Carlos Wilfredo Vilches, yang memiliki rekor mengesankan 37 kali menang. Yang terjadi selanjutnya adalah pertunjukan lain dari sang maestro mabuk dalam versi paling menghibur dengan gerakan-gerakan yang tak terduga. Dan di balik semua pertunjukan itu, dia membuktikan bahwa dia tahu cara bertinju. Vilches mencoba memanfaatkan tinggi badan dan jangkauannya, mengandalkan jab yang kaku dan cepat untuk mengatur jarak serta menjaga Augustus tetap di luar jangkauan. Sepanjang ronde-ronde tengah, Augustus fokus menyerang tubuh lawannya untuk memperlambatnya, sambil menemukan ritmenya sendiri. Tekanan terus-menerusnya membuka luka yang cukup parah di dekat mata kiri Vilches. Pada ronde ke-8, kerusakan yang menumpuk dan luka yang semakin parah di dekat mata Vilches memaksa pertarungan dihentikan, memberikan Augustus kemenangan mengejutkan melalui KO teknis. Korban lain dari pertarungan mendadak. Malam kerja lainnya yang seharusnya mendapat perhatian jauh lebih banyak dari yang didapatkan. Kemudian, di tahun yang sama, datanglah hasil yang mungkin paling manis sekaligus pahit sepanjang karir Augustus. Lee Evander Johnson, seorang pria yang akhirnya akan menjadi juara dunia kelas ringan IBF. Ini adalah pertarungan yang sesungguhnya. Melawan seorang petarung elit sejati. Dan Augustus mampu bertahan selama 10 ronde penuh. Manny menggunakan gaya bertarungnya yang tak terduga untuk membuat frustrasi salah satu petinju teknis terbaik di divisinya.
menyamai Johnson pukulan demi pukulan, membuat seorang calon juara dunia harus berusaha keras di setiap pertukaran pukulan. Pertarungan itu menjadi seperti kisah kelinci dan kura-kura. Dengan Johnson terus maju dengan jab yang konsisten dan tempo kerja yang tinggi. Sementara Augustus maju dengan ledakan pukulan eksplosif dan kombinasi yang mencolok. Pada akhirnya, para juri memutuskan pertarungan ini sebagai hasil imbang terbelah. Sebagian besar pengamat menilai bahwa Augustus pantas mendapatkan kemenangan. Namun yang paling penting adalah bahwa pria yang akhirnya akan memegang gelar juara dunia itu tidak mampu menghentikan Emmanuel Augustus. Itu saja sudah mengatakan segalanya. 2 tahun kemudian, setelah bergantian menang dan kalah lewat keputusan juri, Augustus akhirnya mendapatkan kesempatan terbesar dalam karirnya melawan Alex Trujillo untuk gelar juara dunia kelas super ringan IBA. 12 ronde untuk sebuah gelar. Di panggung terbesar yang pernah Augustus naiki. Dan dia menjawab tantangan itu. Sang pendekar mabuk sedang dalam performa terbaiknya, menggunakan gerakan kepala khasnya yang tak terduga, permainan kaki yang luwes, dan aksi pamerannya. Dia membuat Trujillo frustrasi dengan sesekali menurunkan tangannya dan menari-nari. Meskipun gaya bertarungnya aneh, Augustus sangat efektif dalam pertarungan jarak dekat, melepaskan uppercut yang akurat dan kombinasi ke tubuh serta ke pawa menembus pertahanan Trujillo. Rasa frustrasi membuat Alex Trujillo melakukan pukulan terendah yang membuatnya kehilangan poin. Untuk ronde-ronde perebutan gelar, sang pendekar mabuk telah mengambil kendali penuh. Augustus mengungguli Trujillo dalam kerja dan pukulan sepanjang 12 ronde. Akhirnya memastikan kemenangan angka mutlak yang telak dan menentukan bagi karirnya, yang membuatnya dinobatkan sebagai juara dunia kelas super welter IBA. Untuk sesaat yang sempurna, alam semesta akhirnya memberikan kepada Emmanuel Augustus apa yang memang layak ia dapatkan. Dan kemudian datanglah malam, yang mungkin menjadi malam paling tercela dalam karir Emmanuel Augustus. Bukan karena kesalahan yang ia lakukan, tetapi karena apa yang dilakukan kepadanya.
Courtney Burton adalah seorang petinju yang dikenal karena perilaku tidak sportifnya, dengan rekor 20 kemenangan dan 2 kekalahan, serta sikap sombong yang tidak sebanding dengan prestasinya. Pertarungan ini berlangsung di kandang Burton, yang membuatnya menjadi favorit tuan rumah. Augustus langsung menyerang dengan serangan seperti senapan mesin dan menguasai tengah ring. Dia sempat unggul 33-15 dalam pukulan yang masuk pada satu titik. Pada ronde keempat, Augustus mendaratkan 2 pukulan bersih ke tubuh yang membuat Burton jatuh berlutut. Namun, wasit dan Kelly menganggapnya sebagai pukulan rendah dan memberikan Burton waktu istirahat 5 menit. Dan tetap saja, wasit terus menemukan alasan untuk menghentikan Manny. Tuduhan pukulan rendah yang sebenarnya tidak ada. Peringatan yang tidak masuk akal. Intervensi yang sengaja dilakukan untuk memapahkan momentum Augustus setiap kali dia mulai mendapatkan ritme. Ronde ke-9. Burton berulang kali melancarkan pukulan rendah dan ke arah ginjal. Alih-alih memberikan penalti kepada Burton, wasit Kelly justru mengurangi 1 poin dari Augustus karena berputar-putar. Pada akhirnya, para juri memberikan kemenangan dengan keputusan terbelah yang sangat kontroversial kepada favorit tuan rumah, Burton. Banyak yang menganggap ini sebagai salah satu perampokan paling terkenal dalam sejarah tinju. Teddy Atlas, yang mengamati dari bilik komentator, akhirnya benar-benar kehilangan kendali.
Pertarungan ini menjadi gambaran sempurna dari semua yang selalu terjadi dalam karir Emmanuel Augustus. Cemerlang di atas ring, tetapi dikhianati di luar ring. Setelah pengalaman itu, Augustus kembali pada tahun 2005 sebagai seorang pria yang telah berubah. Lebih sedikit tingkah lucu, lebih agresif, dan lebih fokus. Lalu, muncullah penampilan yang oleh banyak orang dianggap sebagai yang terbaik dari Emmanuel Augustus. Ray Oliveira, seorang mantan juara dengan kekuatan, pengalaman, dan reputasi yang dibangun selama karir profesional yang panjang. Oliveira masuk ke ring dengan keyakinan bahwa dia tahu apa yang akan dihadapinya. Dia sudah melihat rekamannya. Dia tahu tentang tarian, aksi pamer, dan gerakan-gerakan yang tak terduga itu. Tapi dia tidak siap dengan ritmenya. Sejak lonceng pertama berbunyi, Augustus menguasai setiap detik di setiap ronde. Melempar 2 pukulan sekaligus. Terus mendaratkan pukulan ke kepala Oliveira dari segala sudut selama 7 ronde pertama. Augustus mengandalkan gaya khasnya yang eksentrik, melepaskan pukulan dari sudut-sudut yang sangat tak terduga. Namun Oliveira membalasnya dengan tekanan tanpa henti dan jab yang terus-menerus. Meskipun Oliveira dikenal karena melepaskan pukulan dalam jumlah besar, Augustus justru menjadi petinju yang lebih akurat. Augustus berhasil mendaratkan 351 dari 814 pukulannya, dengan persentase akurasi 43%. Sementara Oliveira hanya mendaratkan 188 dari 871 percobaannya, hanya 22%. Lalu, pada ronde ke-8, sesuatu berubah.
Oliveira mulai meringis kesakitan dan memegangi bagian belakang lehernya. Wasit Steve Smoger menghentikan pertarungan agar Dr. Ring memeriksa Oliveira. Oliveira mengalami sakit kepala yang tak tertahankan. Tangannya mati rasa. Dia dalam bahaya serius, tapi tetap bertarung. Dan Augustus menyadarinya. Dia berhenti menyerang kepala sama sekali. Dia hanya fokus menyerang tubuh lawannya. Melindungi lawannya sambil tetap bertarung. Menunggu tim pojok atau wasit turun tangan dan mengambil keputusan yang benar. Lalu, penghentian pun terjadi. Belakangan diketahui bahwa Oliveira mengalami saraf terjepit di lehernya. Cedera ini memaksanya untuk pensiun dari tinju. Ini mungkin adalah tindakan paling manusiawi yang pernah kamu saksikan di dalam ring tinju. Augustus tidak hanya menghentikan Ray Oliveira. Mungkin dia telah menyelamatkan nyawanya. Setahun kemudian, sang maestro mabuk akhirnya mendapatkan kesempatan balas dendam melawan Courtney Burton yang terkenal buruk itu. Pria yang sama yang pernah diuntungkan oleh salah satu keputusan paling memalukan dalam dunia tinju 2 tahun sebelumnya, kembali berhadapan dengan Emmanuel Augustus di atas ring. Kali ini, tidak ada wasit yang memihak. Dan kali ini, tidak ada jalan keluar. Selama 3 ronde pertama, Augustus menggunakan kecepatan yang lebih unggul, pergerakannya, dan kecerdasan tingginya di atas ring untuk membingungkan Burton. Terus, lebih aktif darinya dan mendaratkan kombinasi yang tepat. Mengingatkannya persis apa yang terjadi terakhir kali mereka berbagi ring dan apa yang akan datang. Pada ronde keempat, Burton terlihat jelas terguncang. Semangatnya sudah mulai memudar. Dia sudah pernah berada dalam situasi seperti ini dengan Manny sebelumnya, dan sebagian dari dirinya tahu persis bagaimana ini akan berakhir. Pada ronde ke-8, Augustus menginjak pedal gas, mendaratkan hook kiri yang sah dan mendarat telak ke tubuh yang membuat Burton kesakitan. Augustus langsung melanjutkan dengan rempetan pukulan ganas ke tubuh yang menjatuhkan Burton. Tidak mampu bangkit sebelum hitungan wasit, Burton dinyatakan kalah KO dalam posisi berlutut, memastikan kemenangan KO mutlak untuk sang maestro mabuk.
Emmanuel Augustus baru saja membalaskan kekalahan paling kontroversial dalam seluruh karirnya dengan cara yang paling memuaskan yang bisa dibayangkan. Emmanuel Augustus, sang guru mabuk. Seorang pria yang tidak pernah mendapatkan semua yang pantas ia dapatkan dari tinju, tapi seorang pria yang selalu memberikan segalanya untuk itu setiap saat.